Hai Sobat Semanggi University. Oke, balik lagi bedah buku bersama kita berdua. Saya Alfi, Saya Sherly. dan kali ini kita akan bedah buku judulnya itu Akuntansi Perpajakan. Nah, ini karya Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. Pada buku ini kita akan membahas bab kewajiban. Nah, kewajiban itu apa aja? Yang pasti kewajiban tentang akuntansi ya, bukan kewajiban yang ibadah kayak enggak. Oke, kewajiban. Nah, pertama itu kewajiban atau biasa disebut liabilitas itu adalah tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh suatu entitas atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kewajiban itu dibagi jadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Nah, yang pertama ada kewajiban lancar, itu merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Jadi kewajiban lancar itu biasa disebut juga kewajiban jangka pendek. Makanya dalam waktu 1 tahun itu harus sudah dilunasi. Nah, contoh-contohnya itu ada utang bank, utang usaha, dan utang pajak. Nah, pertama utang bank. Utang bank itu dapat dibedakan antara utang bank jangka pendek sama jangka panjang. Jadi kan kalau utang ke bank ada temponya ya. Jadi kalau lebih dari 1 tahun itu masuknya ke jangka panjang. Yang selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha di sini dibagi lagi jadi utang usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dengan pihak ketiga. Jadi utang usaha dalam pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan saldo dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan yang istimewa. Hubungan istimewa ini merupakan suatu hal yang menguasai sifatnya. Nah, dapat timbul karena transaksi seperti pembelian atau pengalihan barang jasa, sewa, penjaminan dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu kalau yang pihak ketiga muncul karena ada pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Lalu selanjutnya ada utang pajak juga. Utang pajak itu merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak. Biasanya jadi utang pajak itu ada PPh 21, 23, dan PPh 26. Selanjutnya tadi kan dibagi dua tuh, ada yang kewajiban lancar sama tidak lancar. Nah, tidak lancar itu yang tadi udah aku singgung, itu lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Contohnya ada utang obligasi dan utang hipotek. Utang obligasi itu adalah janji untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Lalu kalau utang hipotek itu hampir sama dengan obligasi, tapi tidak memiliki agio maupun diskonto. Nah, jadi kalau di obligasi itu punya agio atau premium dan diskonto atau diskon. Nah, agio ini terjadi apabila surat obligasi itu dijual dengan harga di atas nominal. Kalau diskon atau disagio terjadi apabila surat obligasi itu dijual di bawah harga nilai nominalnya. Jadi hipotek itu apa? Hipotek sendiri itu kan perjanjian pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membeli properti seperti rumah atau tanah yang dijaminkan oleh benda tidak bergerak. Jadi contohnya itu ya rumah, gedung, atau properti tidak bergerak lainnya. Jadi jaminan itu. Oke, balik ke kewajiban yang lancar. Tadi ada utang bank, utang usaha, dan utang pajak ya. Nah, kalau utang bank itu sendiri, kalau jangka pendeknya itu kayak gimana? Ya, kita berutang ke bank dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kita harus ngembaliin ke bank itu kurang dari 1 tahun jangka waktu. Berarti kalau misalnya aset kayak kendaraan perusahaan kayak mobil, motor, terus kita kan pasti minjem ke bank kan. Berarti utang bank yang jangka panjang termasuk utang bank kan? Kalau dibelinya dengan pinjam ke bank ya utang bank. Tapi kalau yang ini sih kayak leasingnya gitu, leasingnya kan iya, ada yang di bank juga kan? Iya, ya termasuk sih. Itu kan ada itunya juga kan, jangka waktunya kan. Nah, kalau di atas 1 tahun itu ya jangka panjang.
Oke. Terus utang usaha ya, utang usaha itu paling lama berarti harusnya kalau lancar itu tetap di bawah 1 tahun. 1 tahun atau 1 tahun ya? Kan kita juga misal beli barang ya ke vendor atau ke supplier itu kan juga harus segera dilunasi kan. Nggak bisa dalam waktu lebih dari 1 tahun ke depan kita baru bayar kan, nggak mungkin. Paling nggak 1 bulan 2 bulan. Tempo kan juga ada jangka temponya itu kan nggak panjang-panjang gitu. Utang istimewa itu suatu perusahaan dikatakan sebagai pihak, maksudnya mempunyai hubungan istimewa itu kayak gimana? Jadi kapan sih perusahaan itu dikatakan mempunyai hubungan istimewa? Itu ketika ada hubungan kepemilikan yang menyertakan modal. Ada penyertaan modalnya, jadi sebesar 22%. Contohnya kayak PTA, misal aku punya 50% sahammu. Jadi pemilikan sahamku itu juga merupakan penyertaan langsung. Ya kayak aku punya kayak investasi lah. Sama aja kayak aku investasi ke perusahaanmu gitu kan. Iya. Nah, terus habis itu aku dapat berapa persennya gitu kan. Nah itu terus ya aku punya utang usaha juga. Misalnya aku beli Aku dong yang punya utang, kan kamu oh ya ngasih kayak modal gitu kan. Jadi aku nanti harus iya, berarti kan kayak misalnya perusahaanmu membeli sesuatu di supplier gitu kan, di pabrik ini bayarnya pakai uang perusahaanmu kan. iya. Nah tapi modalnya itu ada campur tangan dari perusahaanku juga. Gitu berarti kamu bayar juga bakal kembaliin ini tadi ke aku kan. Iya, ke perusahaanku gitu kan. Oke. Emang ada rumit kayaknya ya pemahaman tentang hubungan istimewa ini ya, hubungan istimewa dalam konteks akuntansi. Aku juga kayak rada-rada bingung juga sih ya sebenarnya, karena memang jarang banget dengar tentang hubungan istimewa ini dalam akuntansi ini sih. Juga dalam di pekerjaan juga apa itu namanya, nggak pernah dengar itu juga sih ya. Atau mungkin kita belum ke ranah itu juga ya. Iya, kayak lebih ke soalnya ada keterikatan. Jadi hubungan istimewa itu terjadi karena ya ada ikatan sebelumnya, karena ternyata di kepemilikan modal atau segala macam. Utang usaha itu kan dikatakan berarti perusahaan itu dikatakan keuangannya sehat. Maksudnya perputaran keuangannya sehat itu kalau hutangnya dia juga lancar gitu ya. Iya, benar. Nggak yang lebih dari 1 tahun gitu kan. Pasti ada ya utang jangka panjangnya, cuman nggak terlalu banyak juga. Ya, dan nggak yang terlalu banyak gitu, dan melunasinya itu sesuai tempo perjanjian gitu. Jadi kayak tepat waktu bisa melunasi utangnya. Oke. Kalau utang pajak itu berarti kita tuh membayarnya itu ke ya DJP kan, ke DJP, ke Direktorat Jenderal Pajak itu tadi kan. Oke, berarti kewajiban itu ada 2 ya. Kewajiban itu ada 2, yaitu kewajiban lancar dan tidak lancar. Nah, kewajiban yang lancar itu kayak utang usaha, terus habis itu utang pajak, sama utang bank. Nah, sedangkan yang kewajiban tidak lancar itu utang obligasi dan utang hipotek. Jadi namanya kewajiban itu harus dibayar sih ya, jangan lupa bayar juga ya. Itu reminder juga buat perusahaan-perusahaan juga, jangan sampai telat untuk membayar hutang. Karena hutang itu wajib dibayar gak sih hukumnya. Itu bakal dipertanyakan di akhirat soalnya. Waduh. Ya. Oke, kayaknya itu aja nggak sih? Oke, sekian bedah buku kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Bye-bye.